Selamat malam semuanya. Setelah KPK batal menahan Hasto Kristianto, hari ini KPK harus bersiap-siap untuk berhadapan di pra-peradilan karena pengajuan pra-peradilan sudah disampaikan oleh Pak Hasto pada tanggal 10 Januari lalu dan sidang pertamanya akan digelar pada tanggal 21 Januari. Jadi ketika Pak Hasto pertama kali ditetapkan sebagai tersangka, nggak ada upaya pra-peradilan awalnya sampai kemudian KPK terlihat begitu serius, terlihat begitu dramatis menggeledah rumah Pak Hasto sampai kemudian ketika ada pemanggilan lagi, dari situlah kemudian muncul gugatan atau pengajuan pra-peradilan. Sehingga ini akan berhadap-hadapan di pengadilan dan kita lihat saja mana yang menang. Bisa saja KPK menang dan Pak Hasto tetap tersangka, bisa saja juga Pak Hasto menang seperti kasus-kasus sebelumnya dan setelah itu tidak bisa lagi kemudian diganggu dengan status tersangka. Karena batalnya penahanan terhadap Pak Hasto ini gak sejalan dengan drama koper-koper besar yang sebelumnya sudah dilakukan oleh KPK ketika menggeledah rumah Pak Hasto. Itu kan sangat-sangat dramatis sekali dan kita bisa melihat pola-polanya gitu ya. Orang yang mau ditersangkakan, mau kemudian dijebloskan, itu kan memang biasanya diganggu dengan drama-drama penggeledahan, terus kemudian drama-drama perselingkuhan. Dan semua itu sudah didapatkan oleh Pak Hasto yang sebelumnya katanya dianggap selingkuh dengan istri temennya, terus kemudian penggeledahan koper besar yang isinya hanya USB dan buku kecil. Jadi ya sebenarnya ini sudah begitu dipersiapkan, tapi ternyata di hari H ketika Pak Hasto dipanggil lagi dan ada upaya untuk menahannya secara langsung, itu ternyata gagal atau batal dilakukan. Dan belakangan saya baru mengerti dan baru paham bahwa ternyata di pidato Ibu Megawati pada tanggal 10 Januari lalu ketika HUT PDI Perjuangan, Ibu Mega sempat mengungkapkan bahwa Ibu Mega sudah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo dan menyampaikan bahwa kita ini sama-sama ketua umum partai. Gimana rasanya kalau anak buahmu dibegitukan, kata Ibu Mega. Perasaan kita ini pasti sama, pasti nggak terima. Jadi nampaknya sudah ada komunikasi antara Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo dan itu terkait dengan status Pak Hasto Kristianto sebagai tersangka. Karena anak buah Ibu Megawati yang paling diusili hari ini ya hanya Pak Hasto. Memang yang lain ada, tapi ya Pak Hasto sebagai sekjen itu yang paling mendapatkan perhatian media hari ini dan diusili dengan status tersangka atau penggeledahan yang sangat-sangat dramatis sekali. Dan ketika komunikasi sudah terjalin, sudah terjadi sebelum Senin kemarin, itulah yang nampaknya berpengaruh terhadap rencana KPK untuk kemudian menahan langsung Pak Hasto Kristianto. Karena nuansa-nuansanya itu sudah mulai terasa, tapi ternyata lewat telepon Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu kemudian tidak terjadi penahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya di sini di channel Hati Rakyat. Teman-teman, saya bangga dengan melihat Pak Hasto yang begitu tegar menghadapi permasalahannya di KPK. Di mana kita tahu pemberitaan di media yang luar biasa, di mana KPK menggeledah rumah beliau dengan membawa koper-koper besar, ya, dengan orang-orang tegap, ya. Tapi apa yang didapat hanya sebuah flash disk, alamak, flash disk kecil, nggak perlu kali ya koper-koper besar seperti itu. Dan di pemberitaan media juga mengatakan bahwa ketika nanti Pak Hasto akan dipanggil oleh KPK, langsung ditahan. Kita tunggu-tunggu di berita ya, kita lihat-lihat. Ternyata Pak Hasto keluar dengan senyum-senyum aja, biasa-biasa saja, nggak jadi ditahan oleh KPK. Mungkin buat kita, apa yang terjadi ya? Kenapa Pak Hasto ini tidak jadi ditahan oleh KPK? Ya tentu saja siapa yang ada di balik itu. Ya kalau Pak Hasto adalah seorang sekjen, pasti ada bosnya. Siapa bosnya? Ibu Megawati dong. Ibu Megawati martotok ya. Dia sebagai ibu tetap melindungi anak buahnya di bawah. Ya, dia tidak rela anak buahnya dipenjara seperti itu saja hanya karena menurut anggapan PDIP itu nuansa politik. Ya. Sebagaimana tadi yang dituturkan oleh Bung Alifur Rahman bahwa sebelumnya
Ibu Megawati telah melakukan komunikasi politik kepada Pak Prabowo. Ya, tapi Pak Prabowo menangkap hal itu dengan sangat amat baik. Di mana Ibu Megawati mengatakan bahwa bagaimana kalau itu kejadian sama anak buahmu? Sakit kan? Sakitnya di sini. Itu guyonannya. Guyonannya. Ya. Tapi hal itu benar-benar memberikan sinyal positif kepada Pak Prabowo. Sehingga di dalam komunikasi mereka itu hasilnya Pak Hasto tidak jadi ditahan. Ya, kira-kira demikian ya. Ya, Ibu Megawati begitu berperan dalam hal ini. Oke, makanya buat teman-teman yang masih skeptis pada kemampuan Ibu Megawati, ini terbukti loh. Powernya di dunia politik masih martotop ya. Oke, kita akan lanjutkan, kita lihat video berikutnya. Dan ini ya semakin mengkonfirmasi kecurigaan kita semua terkait kenapa Presiden Prabowo sehari sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka, Presiden Prabowo buru-buru pulang ke Indonesia dan bahkan membatalkan pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia karena alasan sakit gitu. Itu kan nampak tidak masuk akal karena ya Prabowo nggak sakit gitu. Dan bahkan setelah tiba di Indonesia langsung menggelar rapat terbatas di Halim Perdana Kusuma untuk kemudian membahas satu situasi yang sangat-sangat darurat di Indonesia, dan itu jelas bukan soal Natal dan Tahun Baru, tapi ternyata nampaknya itu soal status tersangka Hasto Kristianto yang akan diumumkan keesokan harinya. Dan kita ngelihat juga keesokan harinya ketika Pak Hasto coba ditetapkan sebagai tersangka, itu kan nggak langsung KPK mengumumkan gitu ya, dibocorkan dulu ke media, media disuruh beritakan, semua disuruh beritakan, seolah-olah itu adalah sebuah fakta dan kenyataan, baru setelah itu kemudian KPK mengumumkan. Jadi kayaknya KPK juga ketakutan gitu ya, kayak nggak siap untuk kemudian langsung mengumumkan, sehingga Waduh. Sebegitu menariknya kah kasus Pak Hasto ini sampai menarik perhatian Pak Presiden dari luar negeri. Sampai-sampai Pak Prabowo itu membatalkan pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia hanya dengan kasus Pak Hasto ini dan langsung pulang ke Indonesia. Aduh, wele. Luar biasa ya. Ya, kalau bukan karena kasus politik, mana mau seorang presiden mau benar-benar memberikan perhatian seperti hal-hal yang seperti ini. Mana pernah ada presiden yang memberikan perhatian kalau hanya kasus hukum semata? Enggak lah ya. Tapi kalau kasus politik, karena Pak Presiden, Pak Prabowo tahu persis itu akan mengguncang bangsa ini. Karena ini kasus politik. Ya. Dan sesampainya di Halim Perdana Kusuma, langsung Pak Prabowo itu melakukan rapat terbatas di Halim Perdana Kusuma. Ya, apalagi yang mau dia bahas di situ. Seperti yang dibilang oleh Bung Alifur Rahman bahwa nggak mungkin yang dibahas itu Natalan dan Tahun Baruan. Nggak mungkin lah. Itu bukan bagian Pak Presiden itu. Ya pasti hal-hal yang menyangkut kesatuan bangsa ini. Ya, kesatuan bangsa ini tetap utuh ya. Supaya tetap maju dan tetap dalam kesatuan Republik Indonesia. Ya. Setelah keputusan itu, besoknya Pak Hasto dipanggil oleh KPK. Ya, seperti yang saya tuturkan tadi, bahwa kita udah tunggu-tunggu di di pemberitaan. Wah, ditahankah ini atau tidak? Ditahankah ini atau tidak? Pak Hasto keluar. Wah, dengan senyum-senyum aja. Mungkin dari dalam dia udah hela-hela nafas kali ya. Udah kipas-kipas. Ya, kita yang lihat-lihat dari media udah deg-degan. Pak Hasto di sana santai-santai aja. Ya, itulah namanya seorang pemimpin yang hebat itu ya. Ya, selalu melindungi anak bangsa. Kalau anak bangsa tidak bersalah, ya tidak dikorbankan dong. Enggak dong, pasti dilindungi, diangkat ya. Ya, itulah hebatnya Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Ya. Oke, kira-kira demikian ya. Mari kita lihat video berikutnya.
Sehingga saya di video sebelumnya saya mengatakan seandainya Pak Prabowo nggak pulang langsung dan masih berada di Malaysia, saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin Pak Hasto akan langsung ditangkap, langsung dijadikan tersangka, dan itu KPK akan menguasai narasi tunggal terkait kasus Hasto Kristianto. Dan itu akan membuat hubungan PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo akan semakin renggang, dan yang diuntungkan jelas adalah Pak Jokowi dan Gibran. Karena ketika Presiden Prabowo dan PDI Perjuangan terlihat berjarak, maka yang diuntungkan adalah Jokowi dan Gibran. Nah, sekarang setelah Pak Hasto itu batal ditahan dan itu nampaknya ada peran Ibu Megawati yang menelpon Prabowo Subianto. Ini kan menjadi satu pola yang kemudian mudah sekali terbaca. Oke teman-teman, jikalau Pak Prabowo waktu itu tidak segera pulang dari luar negeri, sudah bisa dipastikan Pak Hasto akan ditahan oleh KPK. Dan siapa yang diuntungkan jikalau Pak Hasto ditahan di KPK? Ya, siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi dan Gibran, seperti yang dituturkan oleh Bung Alifur Rahmat tadi. Aduh, ada-ada saja ya. Kasihan sekali ya bangsaku kalau seperti itu ya. Ya, jadi Pak Prabowo ini tahu betul ya. Ya, memang mana kepentingan bangsa dan mana kepentingan pertemanannya. Walaupun kita nggak bisa tutup mata. Kalau kemenangan Pak Prabowo kemarin atas dukungan besar dari Pak Jokowi. Tapi hal ini tidak serta-merta membuat perhatian Pak Prabowo untuk negara ini menjadi lengah gara-gara pertemanan. Ya, Pak Prabowo tahu betul mana hubungan pertemanan dan mana hubungan demi bangsa ini. Ya. Bangsa ini tetap utuh di bawah NKRI. Beliau tidak mau hubungan ini menjadi hubungan politik. Ya. Beliau tahu persis supaya hubungan pertemanan tidak dicampur baurkan dengan hubungan politik. Jikalau seandainya Pak Hasto jadi ditahan, sudah pasti hubungan Megawati dengan Pak Prabowo akan menjadi renggang. Dan itu mengganggu stabilitas pemerintahan Pak Prabowo. Oleh karena itu Pak Prabowo tidak mau terjadi hal seperti itu. Beliau tetap konsentrasi pada keutuhan bangsa ini di bawah naungan NKRI. Oke teman-teman, jikalau ada pendapat-pendapat yang lain sebagai bahan diskusi bagi kita bersama, tolong ditulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jikalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.